Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum? Bi khair. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum masuk pelajaran, di absen terlebih dahulu. Abi Bainil, Cung, Abian Sidki, Ahmad Hasbi, Alpano Dapa, Dapa Jayalani, Egis, Farhan Dwi Putra, Gilang Fitra, Muhammad Rafi Akbar, Muhammad Rahman Khairul, Muhammad Ridwan, Muhammad Dinar, Muhammad Zaki Al-Farizi, Muhammad Dapin, Muhammad Rizki Firdaus, Rangga Nur Hakim, Rangga Pratama, Repi Aufa, Rizki Al-Ghifari, Sona Warsona, Taufan Al-Fariz, Zarfan Izzatur. Oke. Malam hari ini kita akan membahas tentang fikih, materinya yaitu tentang puasa. Karena sekitar 2 bulan lagi kurang lebih kita akan melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa nawan. Nah, adapun tujuan pembelajaran puasa ini supaya para santri itu memahami terkait tentang pengertian puasa, tentang rukun puasa, syarat puasa, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata soma yang sungguh soma. Yang artinya menahan. Secara bahasa puasa itu menahan. Adapun secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, dari hubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Itu pengertian puasa secara istilah. Jadi secara bahasa mah puasa itu naon? Menahan. Adapun secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu disebut dengan puasa. Kemudian yang kedua ada yang namanya dalil puasa. Dalil puasa itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba yang bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil tentang puasa. Ya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Artinya sebelum umat orang Nabi Muhammad itu sebelumnya itu mereka pun sama berpuasa. Makanya ada puasa sunnah Daud. Itu dilaksanakan oleh Nabi Daud beserta kaumnya.
anu sehari puasa, anu sehari gitu. Sehari puasa, sehari puasa Daud. Yang itu oke dalam puasa ajaran Nabi Isa. Tapi puasanya itu di hari apa ya? Minggu kalau tidak salah. Makanya di kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad pun itu ada puasa. Nah, sekarang di umat Nabi Muhammad itu puasa itu yang diwajibkan itu di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah hukum puasa. Hukum puasa itu terdapat 3 hukum. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada haram. Yang termasuk puasa wajib, contohnya puasa di bulan Ramadan. Dalilnya anu tadi teh bulan suci Ramadan diwajibkan umat muslim itu berpuasa sesuai dengan syarat-syarat. Oke, syarat-syaratnya itu. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah, contohnya seperti puasa Senin Kamis, Daud, Arafah, dan lain sebagainya. Yang ketiga puasa haram, yang termasuk kepada puasa haram itu contohnya seperti berpuasa di saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya. Di samping itu kalau hari Jumat itu bukan diharamkan tapi makruh. Hari tasyrik. Apa yang hari tasyrik? Hari tasyrik itu hari setelah Idul Adha yang 3 hari, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya berbicara mengenai syarat sah puasa. Yang pertama syarat sah puasa itu tentunya seorang itu harus beragama Islam. Karena selain agama Islam itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sok sanajan di bulan Ramadan itu semua umat muslim melaksanakan puasa, sedangkan orang-orang non-muslim mereka pun ada yang ikut puasa. Tapi itu tidak akan jadi pahala bagi mereka. Islam. Yang kedua adalah balik atau berakal. Balik itu adalah sampainya usia diwajibkan untuk puasa. Untuk laki-laki minimal 15 tahun dan untuk perempuan 9 tahun. Atau perempuan yang sudah mengalami haid itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan laki-laki meskipun belum mencapai usia 15 tahun, kalau sudah keluar air mani tandanya itu sudah balik. Kemudian berakal juga, karena orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Jadi hanya orang-orang yang berakal, manusia yang berakal itu diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Hari ieu mah khusus untuk kaum Hawa, karena laki-laki itu tidak haid dan tidak nifas. Yang keempat itu bukan di waktu haram. Maksudnya puasanya itu bukan dilaksanakan di waktu-waktu anu haram teh ya, tak ieu hari raya, hari tasyrik. Nah, ini termasuk pada syarat sah puasa. Aya 4. Naon wae tah syarat sah puasa teh? 1, 2, 3, 4. Bukan di waktu yang haram. Itu syarat sah puasa. Kemudian ada yang disebut dengan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat puasa. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya niat itu dilaksanakan di malam hari untuk puasa wajib. Kumaha niat puasa teh bareng?
Itu niat puasa. Niat puasa itu dilaksanakan di malam hari. Kemudian yang kedua adalah imsak atau menahan. Yang kedua itu imsak atau menahan. Menahan dari apa saja? Menahan dari makan dan minum, menahan dari berbuat zina, bukan zina. Menahan berbuat diri dari hubungan suami istri. Karena meskipun sudah halal, ketika suami istri berpuasa di siang hari itu kemudian berhubungan jima, maka itu akan batal puasanya, tidak sah. Artinya harus ditahan terlebih dahulu. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa juga. Nah, rukun puasa ada 2. Selanjutnya ada yang disebut dengan sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu hal-hal yang disunnahkan ketika pelaksanaan puasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Karena biasanya seseorang yang akan berpuasa esok hari itu disunahkan untuk sahur, dan makan sahurnya itu disunahkan untuk diakhirkan mendekati waktu imsak, disunahkan. Jadi lalu imsak jam 4, jam setengah 4, nah minimal orang sahur itu jam 4 mulai sahur, supaya tidak jarak antara lapar deui itu tanpa untuk sindana. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka. Nah, ari sahur mah kudu diakhirkeun, lamun buka mah harus disegerakan. Misalkan waktu maghrib itu jam 6 tepat. Tapi karena urang can lapar, nah hajakeun hayang ke isya bukana. Nah, itu tidak akan jadi pahala, justru akan jadi dosa karena tidak menyegerakan berbuka. Sunnahnya itu menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Makanya ketika bulan puasa itu seseorang membaca Al-Qur'an yang asalnya setiap huruf itu didapatkan 1 pahala. Ketika bulan Ramadan itu setiap orang yang membaca Al-Qur'an 1 huruf itu pahalanya mencapai 10 atau 100. Kalau tidak salah 10. Kalau tidak salah 10. Artinya dilipat gandakan ketika bulan Ramadan itu. Makanya nanti ketika bulan Ramadan itu tiba, Anda harus memperbanyak membaca Al-Quran supaya pahalanya itu berlipat ganda. Yang keempat, memperbanyak sedekah atau beramal. Memperbanyak sedekah atau memperbanyak amal, dan itu pun akan melipat gandakan terhadap pahala. Yang kelima, itu menjaga lisan. Menjaga lisan dari hal-hal yang kotor. Ya, lalu orang biasa puasa itu masuk ngomong kasar, ya, anjing goblok, nah itu di skip lah selama bulan Ramadan. Harus memperbanyak amal-amal soleh. Itu tentang sunnah-sunnah puasa. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan rukhsah puasa. Rukhsah puasa atau keringanan. Rukhsah itu keringanan. Yang pertama bagi orang yang sakit, yang kedua bagi orang musafir. Orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tetap dia tidak puasa, nah tapi harus digantikan atau dikodok di hari yang lain, di bulan yang lain. Yang kedua musafir, orang yang sedang berada di dalam perjalanan, itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, tapi
tetap harus diganti atau dikodok di hari-hari yang lain. Paham tuh? Silakan Anda pahami terlebih dahulu materi-materi ini, dan nanti setelah ini akan melaksanakan metode pembelajarannya itu yaitu cut short. Artinya nanti saya akan memberikan masing-masing pribadi itu dengan kertas, isinya sama seperti itu. Cuman di sini ada kartu induk, kemudian ada kartu anakan. Kartu induk seperti rukun puasa. Nah, Anda nanti mendapatkan kartu anakannya yang berisi nama-namanya. Jadi Anda tinggal menyesuaikan yang termasuk rukun puasa kira-kira naon gitu. Nah, Anda misalkan ini mendapatkan kartu yang ini isinya mengakhirkan sahur. Nah, kira-kira yang mengakhirkan sahur itu termasuk kepada Anda nanti tinggal menempelkannya di papan tulis. Paham tuh? Nah, sekarang saya akan membagikan kartu-kartunya. Nah, sekarang silahkan yang memegang kartu induk seluruhnya maju ke depan. Yang memegang kartu induk silahkan maju ke depan. Diawali dari yang pertama itu adalah hukum puasa. Hukum puasa. Nah, dibuka, double dipna, terus ditempelkan di paling ujung. Yang kedua, syarat sah puasa. Buka, tempelkan. Yang ketiga, rukun puasa. Tempel. Kemudian silahkan yang memegang kartu yang isinya adalah hukum puasa, silahkan maju ke depan dari urutan yang pertama terlebih dahulu. Silahkan. Hukum puasa. Dan yang kedua, yang memegang kartu anakan yang isinya hukum puasa. Yang ketiga, selanjutnya syarat sah puasa. Yang memegang kartu anakan tentang syarat sah puasa silahkan menempelkan. Lanjut. Selanjutnya tentang rukun puasa. Yang pegang kartu anakan tentang rukun puasa.
Selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Pegang kartu sunnah-sunnah puasa. Oke, berarti kita akan samakan terlebih dahulu. Dari mulai hukum puasa, tadi dijelaskan bahwasanya hukum puasa itu ada berapa? Ada. Tapi yang menjawab hukum puasa seluruhnya ini. Kemudian yang kedua ada syarat sah puasa, yang termasuk kepada syarat sah puasa itu yang pertama terus yang ketiga ada rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Yang terakhir sunnah-sunnah puasa. Yang pertama semua santri di sini itu sudah paham terkait dengan materi puasa. Jangan sampai materi yang sudah saya sampaikan itu tidak diamalkan ketika nanti pelaksanaan ibadah puasa. Itu. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Kami mau misalkan puasa nazar terus biasa puasa dengan terusnya lain Kifarat. Nazar, Anda bernazar. Anda itu bernazar. Contohnya Rahman itu kalau mendapatkan juara 3 di marhalah dia akan berpuasa selama 1 minggu. Kemudian nazarnya itu tidak dipenuhi. Maka hukumnya itu ada yang membicarakan hukumnya itu bahkan dosa. Dan ada yang membicarakan digantikan dengan memberi makan orang miskin sebanyak 40 orang selama nazarnya. Anda bernazar 1 minggu, berarti setiap hari Anda memberi makan 40 orang-orang miskin tiap harinya selama 1 minggu, selama nazarnya. Paham tuh? Ini sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kalaupun tidak sama sekali ya itu akan menjadi dosa. Makanya Anda jangan sampai mewanian gitu bernazar hari itu bisa. Paham tuh? Ada yang lain? Oke, 1 orang lagi saja. Oh, seperti itu. Mungkin tidak jadi masalah mungkin ya, karena emang kalau misalnya puasanya itu, tapi tergantung nazar dari awal. Kalau dari awal itu Anda bernazar itu selama 1 minggu berturut-turut, maka harus berturut-turut. Tapi jika Anda bernazarnya itu selama 1 minggu dengan kurun waktu yang berbeda-beda, nah itu silahkan. Paham tidak? Kalau Anda bernazarnya itu selama 1 minggu berturut-turut, maka harus berturut-turut. Kalau selama 1 minggu tapi dengan jangka waktu berbeda-beda, nah berarti harus sesuai dengan jangka waktu berbeda-beda. Nah itu. Oke, mungkin pembelajaran dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi bahan ajar dan bahan untuk pengamalan nanti di
waktu bulan suci Ramadan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika